sini, dokter. Tuan dokter dapat melihat? Iya. Cukup tenang. Jangan susah. Bulan purnama sangat benderang. Untung juga. Ia tidak suka terang akhir-akhir ini. Ada sinar dari tempat ini, dokter. Tanda silat. Ya. Oh, maksud saudara, ayah saudara. Siapa lagi? Saya kira semua ini dimaksudkan seperti kabin sebuah kapal. Ya. Ya. Seperti yang sudah saya peringatkan sebelumnya pada Tuan. Diperingatkan? Mengapa diperingatkan? Saya kira rekaan ini tidak mengejutkan, malah cukup menarik. Menarik? Ya. Mungkin. Dan ia tinggal di sini seperti kata saudara, tidak pernah turun. Tidak. Tidak. Tidak pernah turun. Sudah hampir 3 tahun. Adik perempuan saya yang membawakan makanan ke atas. Tolong bawakan lentera itu, dokter. Kita duduk saja di sini. Saya mohon maaf karena telah membawa Tuan ke kamar atap ini. Tapi percayalah, takkan ada seorang pun yang bisa mendengar kita di sini. Dan dengan melihat cara hidupnya yang gila, dengan mata kepala Tuan sendiri, Tuan akan mengerti bahwa saya hanya ingin Tuan tahu hal yang sebenarnya terjadi. Tidak lebih dari itu. Lentera sangat penting. Tanpa itu di kamar ini, semua hanya menjadi impian-impian, dokter. Sedikit angker sih. Ia tidak akan melihat cahaya ini. Matanya terlalu sibuk ke arah jauh sana. Dan bila ia melihatnya, biar saja ia turun. Tuan kau harus menemuinya sekarang atau nanti. Di mana dia? Di atas. Di gelandak. Silakan duduk, Bu. Ia tidak akan turun. Jadi, ia punya atap yang sangat sempurna seperti kapal. Ya. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya pada Tuan. Seperti dek, ada kemudi, kompas, tempat kompas berlampu, tangga ke sana, jembatan yang bisa dibuat jalan-jalan hilir mudik semalam sunyi. Sudah saya katakan, bukan? Kalau dia gila. Itu bukan suatu yang baru. Saya sudah mendengar seluruhnya tentang dia sejak saya pertama kali datang ke rumah sakit gila di sana. Saudara bilang, ia hanya jalan-jalan di malam hari saja, di atas sana. Ya, hanya di malam hari. Barang yang ingin dilihatnya tak bisa dibayangkan. Siang hari, impian, dan semacam itu. Tapi apa yang ia coba untuk dilihatnya, apa ada orang yang tahu? Apa? Semua orang tahu apa yang dicari Bapak, Tuan. Tentu saja kapal. Kapal apa? Kapal Bapak. Marlini. Yang diberi nama seperti nama ibu saya. Apa? Tapi saya masih belum tahu apakah kapalnya terlambat pulang atau bagaimana. Tenggelam dalam badai di sekitaran Kepulauan Samba dengan segala muatannya 3 tahun yang lalu. Dan ayah saudara tetap meragukan. Seorang kapten kapal mencari mutiara. Melihat kapal Bapak nungging, hancur seluruhnya. Itu terjadi 2 pekan sesudah badai. Lalu mereka menghampirinya dengan perahu kecil untuk memastikan kapal siapa yang hancur itu. Dan ayah saudara sudah mendengarnya. Tentu saja, dia orang pertama yang mendengar berita ini. Oh, apa pengakuan kita?
Ia tahu betul tentang apa yang terjadi pada kapalnya. Ia tahu, dokter. Ia tahu. Tapi ia tahu mau percaya dan terus hidup begitu. Saudara, dan marilah kita bicarakan kebenaran. Saudara membawa saya ke sini bukan untuk mempergelap perkaranya, bukan. Marilah kita bicarakan kebenarannya seperti yang sudah saudara katakan tadi. Saya membutuhkannya untuk memperlakukan ayah saudara dengan simpati apabila kami membawanya ke rumah sakit gila. Dan Tuhan akan datang malam ini dengan pasti, bukan? 20 menit setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan kembali dengan mobil. Saya janji. Dan Tuhan tahu jalan rumah kami, bukan? Tentu saja saya tahu, tapi Pintu depan akan tidak akan terbuka untuk Tuhan. Tuhan harus langsung naik ke atas. Adik perempuan saya dan saya dengan dia akan sudah berada di sini nanti. Dan Tuhan tahu, tak seorang pun di antara kita tahu menahu dalam soal ini. Maksud saya, ini bukan atas anjuran saya, ini bukan atas kemauan saya, tapi kemauan dari orang lain. Ia sama sekali jangan sampai tahu bahwa... ya. Tapi saya masih belum tahu apakah ia berbahaya. Tidak. Ia selalu sangat tenang. Tapi ia mungkin berbuat sesuatu, apa saja, bila ia tahu bahwa... Percayalah, saya tidak akan membuka mulut tentang itu. Tapi saya akan membawa 2 orang pembantu untuk menjaga kalau-kalau. Dan saudara tahu kebenaran cerita itu. Mudah-mudahan saudara tidak keberatan menceritakan. Ada hal-hal yang sebenarnya terjadi, dokter. Ya, ini dia sekarang. Pokok soal. Ayah adalah seorang kapten kapal pengangkut kota. Sebagaimana ayahnya, yaitu kakek saya. Pelayaran terakhir yang dibuatnya kira-kira 7 tahun yang lalu. Menurut rencana, ia akan berlayar 2 tahun. Tapi perpisahan kami menjadi 4 tahun. Kapalnya telah terdampar di lautan teduh. Ia dan 6 orang lain yang berusaha mencari pulau kecil. Sebuah pulau tandus seperti neraka. Dokter, sesudah 7 hari berlayar di atas biduk kecil yang tak beratap, anak buah lainnya tak ada beritanya sampai sekarang. Lenyap di telan hiu. Dan di antara 6 orang yang mengikuti ayah mencari pulau, hanya 4 orang saja yang masih hidup. Waktu perahu dari Hawaii membawa mereka, 4 orang ini akhirnya bisa juga pulang ke Jawa. Mereka ya, ayah, Ilyas, Kartu dan Ganaka, tidak lebih dari 4 orang. Itulah kebenaran bagi Tuhan. Cerita ayah waktu ditulis orang di surat kabar. Tapi bagaimana halnya dengan 3 orang di pulau itu? Mungkin mati kafir, mungkin edan terjun ke laut. Begitu cerita yang kami dengar. Namun ada pula bisikan yang kami dengar bahwa mereka dijagal dan dimakan. Barangkali yang terang hilang punah itu tidak bisa dibantah lagi, dokter. Itulah kebenaran, dokter. Lain dari itu, siapa dan tak kenapa dipusingkan, benar? Saya kira itu perlu dipusingkan. Betul, perlu. Kita berbicara tentang kebenaran, dokter. Dan ini ada kebenaran lagi untuk Tuhan. Ayah membawa ketiga orang itu kembali ke rumah ini. Ilyas, Kartu dan Ganaka. Kami hampir tak mengenal ayah lagi. Ia telah pergi ke neraka di mana kami menyaksikannya. Rambutnya telah putih. Tuhan akan segera melihatnya sendiri. Segera. Dan yang lain, mereka sedikit cetek juga. Katakan saja, Edan. Kebenarannya sangat terlalu, dokter. Mereka meninggalkan tempat itu. Dan impian pun dimulai. Tampaknya cukup sekian kebenaran Tunggu. kita itu. Pada suatu hari, ayah memanggil saya di depan orang-orang itu dan menceritakan impiannya. Saya menjadi ahli waris dari rahasia itu. Padahal kedua mereka tidak. Katanya,
Mereka menemukan sebuah perahu tersembunyi di dalam sebuah teluk. Perahu itu kepunyaan bangsa Bumi Putra yang telah hancur, rapuh dan penuh air. Sebuah perahu perang yang biasa digunakan oleh para perompak. Tuhan juga yang tahu berapa lama sudah perahu itu membusuk. Tuhan juga yang tahu apakah anak buahnya telah musnah. Karena di pulau ini tak ada tanda orang yang pernah menginjaknya. Lalu, ketika kau pergi ke perahu itu, ia sadar petani menyelam seperti orang yang telah tahu. Dan di dalam dua botol, ia menemukan. Coba tega dokter, apa dokter? Tentu saja harta. Dua lihat. Agar kepercayaan tertanam juga pada Tuhan. Ayah, harta. Tentu saja. Apa pula kalau bukan? Ia membawa harta itu ke atas daratan. Dan selebihnya bisa Tuhan terga. Intan, berlian, zamrud, manikam, perhiasan, tak terbatas. Tentu saja. Kenapa mimpi mesti dibatasi? Lalu mereka mulai gila, lapar, dahaga, dan sebagainya. Mereka juga mulai lupa. Mereka telah melupakan banyak hal, dan barangkali untuk bagi mereka karena berlupa. Tapi ketika ayah insaf akan apa yang terjadi pada mereka, begitu katanya, bahwa selagi mereka sadar, sebaiknya mereka coba terka lagi sekarang, dokter. Menanam harta itu. Gampang bukan? Kalau mereka membuat peta dengan arang kayu, impian yang itu juga. Ayah menyimpan peta itu. Segera. Sesudah itu, mereka dijemput orang dalam keadaan edan seperti binatang oleh beberapa orang Hawaii. Sebagaimana sudah saya ceritakan sebelumnya pada Tuhan. Tapi peta itu bukan impian. Sekarang kita kembali lagi pada kebenaran. Gila betul. Ini sangat menarik. Saya kira harta itu terletak di tempat tanda silang. Dan ini tanda tangan. Tanda tangannya. Oh, begitu. Dan gambar ini Tanda tangan Kanaka. Ia tidak bisa menulis. dan di bawah ini tanda tangan saudara, bukan? Ya, sebagai ahli waris dari rahasia, kami semua menandatanganinya pada pagi-pagi hari ketika kapal Marlini yang diperbaiki ayah untuk memperbaiki kapal itu pergi berlayar untuk mengambil harta itu, dokter. Kapal yang dinantikannya yang sudah tenggelam 3 tahun yang lalu. Ya, Marlini. Ketiga orang itu ikut berlayar. Hanya ayah dan Ilyas yang tahu agak tepat tentang perjalanan di pulau itu. Dan juga saya, sebagai ahli waris, kira-kira, apa? Saya akan menyimpan rahasia ayah itu. Ayah pada waktu itu ingin pergi bersama mereka. Namun, ibu sakit keras dan juga saya tak berani pergi sendirian. Jadi, saudara ingin pergi. Kalau begitu, saudara percaya akan adanya harta itu? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa percaya? Saya percaya sampai saat kematian ibu. Lalu ayah menjadi gila. Ia membangun kabin kapal ini untuk menanti. Dan ia curiga karena saya mulai bimbang. Akhirnya, sebagai bukti terakhir supaya saya tidak bimbang lagi, ia berikan saya sebuah benda yang telah lama ia sembunyikan dari anak buahnya. Sebuah contoh kekayaan dari harta itu. Permata Tuhan, mereka Tidak, ini punya saya, dokter. Tidak, ini punya saya, dokter. Mereka. Jangan, dokter. Iya. Ini punya saya, dokter. Iya. Ini punya saya. Iya, itu benar. Iya. Tuhan ingin percaya juga, bukan? Batu murahan dan logamnya pun kuningan. Perhiasan orang-orang semua. Saudara sudah menelitinya? Ya, seperti orang tolol. Sekarang Tuhan tahu kenapa ia menjadi gila. Ya karena menunggu kapal itu, dokter.
Dan kenapa pada akhirnya saya minta kepada Tuhan untuk membawanya pergi ke tempat aman baginya. Rumah ini yang dulu digadaikan untuk memperbaiki kapal itu sudah sampai pada batas waktunya. Kami harus segera pindah. Adik perempuan saya dan saya, kami berdua tidak bisa membawa ayah. Adik perempuan saya akan segera menikah, dokter. Mungkin jauh dari pemandangan laut, ayah akan. Kalau begitu, saya akan segera pergi. Apakah menurut pertimbangan saudara, betul-betul membawa ayah saudara malam ini juga? Ya, dokter. Para tetangga itu takut. Mereka memang jauh. Tapi untuk kebaikan adik perempuan saya. Tentu Tuhan mengerti. Tentu saja saya mengerti. Berat bagi adik perempuan saudara hal macam begini. Nah, kalau begitu saya akan segera pergi. Jangan sampai gagal, dokter. Dan langsunglah naik ke atas. Ia akan ada di sini nanti. Siapa itu? Cuma saya. Apa yang kamu takutkan? Tidak apa. Saya kira ada kamu di dalam kamar. Saya sedang membaca. Lalu saya dengar orang turun tangga dan pergi keluar. Siapa itu? Bukan ayah kan? Bukan. Dia ada di atas. Menanti seperti biasa terjadi. Siapa tadi? Lelaki. Kenalan saya. Lelaki bagaimana? Orang apa dia? Kau menyembunyikan sesuatu. Katakan. Seorang dokter. Oh, kau bawa dia ke sini supaya saya tidak tahu? Tidak. Saya bawa ke sini supaya dapat lihat kebenaran. Untuk saya tanyai sesuatu tentang ayah. Apakah ia dokter dari rumah sakit gila? Oh, Darko, kau kan tidak. Tidak! Tidak! Diamlah kau! Ini adalah kengerian yang terakhir. Kenapa? Kenapa kau selalu saja bilang begitu? Apalagi yang lebih ngeri, kalau hal ini terus didiamkan. Saya percaya akan lebih baik bagi dia di mana dia pergi apabila dia tidak melihat laut lagi. Dia akan melupakan pikirannya yang gila, menunggu kapal yang telah tenggelam dan harta yang tidak pernah ada. Saya percaya. Tidak, tidak, Darko. Kamu tidak percaya itu. Kau tahu bahwa ia akan mati jika ia tidak hidup di dekat laut lagi. Dan kau tahu, Umar akan menuntut uangnya. Apa itu bukan apa-apa. Kita tak bisa
bayangkan. Ia kemarin datang dan berunding dengan saya. Ia sadar bahwa rumah ini sudah dapat disitanya dari sudut apapun. Caranya bicara kita ini seakan-akan penyewa saja. Lihat ini. Dan dia bersumpah akan segera menyita rumah ini. Kecuali kalau Apa? ayah dibawa pergi dari sini. Oh, tapi mengapa? Mengapa? Baginya, ayah itu apa? Harga barang miliknya, Nadine. Rumah kita ini yang sebenarnya sudah jadi milik umat. Masa tetangga itu takut. Mereka balik dari perumahan mereka dari kota, melewati jalan itu di waktu malam. Mereka melihat ayah di atas atap, berjalan hilir mudik, melambai-lambaikan tangannya ke langit. Mereka takut. Mereka mengeluh. Mereka bilang, untuk kebaikan ayah sendiri, ia harus dibawa pergi. Bahkan, mereka mulai berbisik. Kalau rumah ini berhantu, si umat takut akan barang miliknya, rumahnya ini. Ia khawatir ayah akan membakar rumah ini atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Tapi kau katakan pada Umar bahwa pikiran itu tolol sekali, bukan? Bahwa ayah selalu tenang-tenang saja. Apa gunanya mengatakan, Nadine? Apabila mereka percaya, apabila mereka takut, saya sendiri juga takut. Berulang kali takut. Dan kau takut apa? Takut dia dan akan selalu ditirakinya. Takut pada laut yang laknat yang selalu dipaksakan kepadaku ketika aku masih bocah. Laut yang merampas tanganku dan menjadikan aku barang rusak tak berharga. Tapi kau tidak bisa menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang, Darko. Kenapa tak bisa, Nadine? Ia keluarkan saya dari sekolah dan memaksa saya untuk ikut dengan kapalnya. Apa akan jadinya saya sekarang? Kecuali pelon sombong macam dia. Bila dia berhasil memaksa saya. Tidak! Saya tidak bisa menyalahkan laut yang menggagalkan maksud ayah dengan merampas tanganku dan menawarkan saya ke daratan sebagai tambahan korbannya lagi. Kau pahit, Darko. Kau kejam. Hal itu telah lama terjadi. Mengapa tidak bisa kau lupakan? Lupa! Asal ngomong saja kau. Kalau Tomo sudah pulang dari berlayar, kau akan kawin dengan dia. Kau akan meninggalkan kehidupanmu yang biasa, lalu menjadi istri kapten seperti halnya ibu kita. Saya harap saja kau bahagia. Dan kau akan tinggal bersama kami, Darko. Dan ayah. Lalu... Apa? Apa kau akan membebani suamimu yang muda itu dengan orang gila dan orang bodoh macam saya? Tidak, Nak. Tidak! Bukuku sudah 3/4 jadi, Nak. Saya harus tinggal di sini. Buku yang akan membebaskan saya. Tapi saya tahu, saya merasa yakin saya hidup dan berdiri di depan ini. Bahwa saya harus menyelesaikannya di sini. Tak bisa kelihatan hidup bagiku di luar rumah ini nanti, di mana saya dilahirkan. Jadi, saya akan tetap di sini menjauhi neraka. Si Umar mengatakan, ia akan membolehkan saya tinggal, menumpang tanpa membayar sebagai penjaga rumah. Bila saya bawa pergi dia dari sini, di mana dia tidak membayarkan dirinya dan orang-orang lain. Tidak. Jangan, Darko. Demi ibu kita almarhum. Apa saya bilang sudah? Mengapa kau memandang saya begitu? Jangan, Darko. Demi ibu kita almarhum. Diamlah! Diam! Ibu kita telah mati dan telah damai. Apakah nyawanya yang telah akan kau panggil lagi pada untuk tubuh kita dilukai? Dani, ampuni saya, Dani.
uang 20.000 bila saya mau sekalian menjual rumah ini kepada dan ia akan membolehkan saya tinggal bebas sewa sebagai penjaga rumah tadi. 20.000. Itu kan malah jumlah yang lebih besar daripada rumah ini, Dato. Soalnya bukan perbandingan. Soalnya apa yang bisa saya dapat kontak untuk bukuku, untuk kemerdekaanku. Jadi, itu sebabnya ia mengizinkan ayah pergi. Bangsat dia! Ia tentu tahu surat tulisan ayah. Ya, ia tahu. Saya ceritakan padanya tadi. Betapa kejinya lelaki itu. Jadi, seandainya hal itu terjadi, seandainya saya akan memberikan separuhnya buat kau untuk biaya kawinmu, dan itu sudah cukup adil. Uang haram. Kau kira saya mau menyentuhnya? Itu kulakukan untuk adilnya tadi. Saya akan mau memberikannya pada kau. Ya Allah, Darmo. Apa kau mencoba menyuap saya? Tidak. Itu bagianmu dengan segala kejujuranmu. Kau lupa bahwa saya juga ahli waris dari harta yang terpendam itu. Dan saya akan sudah cukup kaya untuk bermurah hati. Darmo. Kau sakit. Kau tak bisa begitu jika sadar. Oh, kita harus pergi dari sini. Kau dan ayah, juga saya. Biarkan Umar menyita rumah ini. Akan ada yang lebih baik dari rumah ini. Dan kita akan pindah ke sebuah pondok kecil di tepi laut. Supaya ayah bisa bermain gila-gilaan dengan saya, membisikkan impian-impiannya pada saya, dan memandangi laut. Tidak! Sudah terlambat untuk bermimpi. Sangat terlambat! Akan kutenggelamkan mimpi-mimpi itu di malam ini juga. Jadi kau telah melakukannya. Dan potan kutuklah engkau. Engkau telah menjual ayah. Apa katamu? Dia lebih baik lenyap dari laut. Engkau telah menjual dia dan mau. Tidak. Dengar, Tona. Dengar. Demi Allah, dengarkan saya. Kau lihat kota pulau ini dan tanda silat di mana harta itu terpendam. Aku telah membawanya bertahun-tahun. Tak ada gunanya. Kau tak mengerti apa artinya. Peta ini terbeber antara diriku dan buku-buku, antara diriku dan kehidupan, dan menderaku menjadi gila. Ayah mengajariku untuk menunggu dan berharap hari demi hari. Ayah membuatku ragu terhadap daya otakku yang telah menipu mataku. Tapi ketika harapan lengkap, aku sadar bahwa segala ini hanyalah impian. Aku tak kuasa membunuhnya. Namun, aku selalu tetap yakin bahwa Tuhan mengampuniku. Dan ini namanya gila-gilaan. Dengarkan. Dan itu sebabnya kau membenci ayah. Tidak. Bukan begitu. Ya, aku memang membencinya yang telah mencuri otakku. Dan saya harus membebaskan diri dari kegilaannya. Jangan kau bicara Seolah-olah saya gila. Kau memang benar, tapi aku tidak mau gila lagi. Lihat bagaimana cara saya membebaskan diri. Dan untuk fakta-fakta itu, seperti kata dokter yang rumah sakit jiwa. Lihatlah. Bagaimana kota itu sobek, lenyap. Ya, aku telah menjualnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwaku. Mereka telah berangkat dari rumah sakit jiwa untuk menjemputnya.
menjadi ahli waris, merencanakan untuk menyingkirkan diri, merencanakan untuk menjebloskan ayahmu ini ke dalam penjara. Tidak, Ayah. Bukan engkau, anak manis. Engkau anak ibumu. Ayah berpikir bahwa saya Ada dusta di matamu. Aku baca di sana. Kukutuk kau. Ayah, jangan. Biarkan ayahmu anak manis. Dia percaya, bukan? Dan ayah tidak mau dia menjadi pengkhianat, mengejekku, dan mengatakan bahwa semua ini hanya suatu kebohongan belaka. Ia telah mengejek dirinya sendiri, telah menganggap dirinya bodoh untuk mempercayai bahwa semua ini cuma impian. Ayah keliru. Aku mempercayai. Ya, ini kau akui. Siapa yang tidak mempercayai matanya sendiri? Mataku. Ayah, ayah, Bangun! ayah, Bangun! ayah, hentikan. Bangun! Ayah, ayah. Naiklah! Tenang, Ayah. Dato, berhati. Naik! Dato, Cepat, naik! berhati, Dato. Ayah, tenanglah. Lihat! Lihatlah! Engkau tidak melihat kapan itu. Engkau tidak mendengar aku memanggilmu. Aku mendengar teriakan. Tapi panggilan apa? Melihat apa? Ya! Ini hukumanmu, pengkhianat. Kapal Marley ini telah kembali dari Laut Jawa. Kapal itu kembali seperti yang pernah aku janjikan. Ayah, tenanglah. Tak terlihat apapun. Kapal Marley ini telah kembali setengah jamnya. Syarat bermuatan emas, tidak ada sekeping karang pun padanya. Marley ini merapat ke pelabuhan. Nah, seperti yang aku janjikan, Marley ini membongkar sahnya tepat ketika aku menyerunya. Marley ini. Tapi bagaimana ayah Kau tahu? tidak mengenal kapalku sendiri. Apa kau sudah gila? Tapi pada suatu malam seorang kelas Tidak benar kataku. Kapal Marley ini jelas kulihat di malam terang bulan purnama seperti sekarang. Dan perhatikan, masih ingatkah kau sinyal yang aku berikan kepada Ilyas bila merapat ke pelabuhan di waktu malam? cahaya merah, hijau di puncak layar. Coba kulihat. Ikut aku. Dato, apa yang kau lakukan? Dato, 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 hentikan. Hentikan, Dato, 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 Dato. Ayah, 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 ayah. Ayah,